Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Koi Lovers, jumpa lagi dengan channel Willis Koi. Seperti biasanya dalam video-video yang kami tampilkan akan dikemas dengan sangat-sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, sebelum lanjut jangan lupa bunyikan notifikasinya, like, komen, dan subscribe supaya kami tetap aktif dalam memberikan ilmu-ilmu sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Koi Lovers ya, jumpa lagi dengan channel Willis Koi. Hari ini ya, di sore hari ini kita akan sedikit ya, sebagian mungkin flashback atau mengulang beberapa materi yang pernah saya sampaikan. Sebentar lagi bagi yang beragama muslim kita akan melaksanakan ibadah puasa. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa kepada Koi Lovers semuanya, bagi yang menjalankan. Bagi yang tidak ya semoga keberkahan bagi kita semua. Biasanya dalam bulan puasa atau menjelang hari raya itu para penghobi ikan koi mereka sedang asik-asiknya berburu ikan koi yang baik dan mempersiapkan diri menata kolamnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan atau mungkin hari raya, karena biasanya sanak saudara nanti banyak yang datang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya. Kadang-kadang dalam momen-momen istimewa seperti ini ya lebih bagus jika dalam suasana mungkin liburan kita lebih fokus dalam pemeliharaan kolam, tapi alangkah lebih bagus kita siapkan jauh-jauh sebelumnya ya. Di antara hal-hal yang perlu kita siapkan adalah filtrasi selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya harus kita benar-benar perhatikan ya. Itu yang pertama, filtrasi ya. Bagaimanapun juga nanti jangan sampai ketika nanti momen-momen spesial yang ada ya, nanti kan kita malah justru sakit, jadi kita tidak bisa menikmati hari-hari spesial itu dengan gembira ya. Terus kemudian ada lagi ya, pergantian air atau mungkin dripping sering-sering kita lakukan jika suasana masih belum stabil seperti saat ini, karena saat ini sebenarnya sudah mau menginjak musim kemarau di sini ya, tapi masih sering terjadi hujan juga. Akibatnya apa? Perubahan suhu kadang-kadang terjadi cukup ekstrim dan itu biasanya rawan untuk ikan sakit. Nah, tapi sekali lagi itu bisa disiasati dengan kita pengendalian apa itu namanya suhu air kolam, baik dengan mengatur suhunya atau dengan cara dripping air atau mengganti air secara berkala secara teratur juga baik. Ingat, kalau penggantian air disarankan tidak total semuanya, karena kalau kita penggantian air itu secara total, ikan biasanya malah justru beradaptasi kembali dengan kolam yang ada karena lingkungannya bagi mereka asing. Tapi kalau kita dripping ya, dripping air atau mungkin penggantian volume airnya ini separuh, itu ikan lebih apa ya namanya, lebih cepat beradaptasi karena mereka natural ya, pergantian airnya natural ya. Jika kita memiliki ikan koi yang sehat, tentunya akan sangat bagus untuk dinikmati nanti ketika saudara, kerabat, sanak, famili itu datang ke tempat kita ya, asik sekali. Nah, terus kemudian berikutnya asupan oksigen dalam terlarut ya dalam kolam saya sarankan cukup ya. Bagaimanapun juga dengan kolam, khususnya kolam minimalis seperti ini, oksigen, terpenuhinya oksigen ini cukup istilahnya harus dipenuhi ya, istilahnya harus dipenuhi, tidak boleh tidak, karena dengan kepadatan yang cukup padat dengan kondisi kolam yang agak sempit karena minimalis, ini faktor utamanya adalah filtrasi dan oksigen ya. Ini yang pertama. Kedua, saya sarankan nanti H-14 atau 2 minggu sebelum biasanya hari lebaran, tidak ada salahnya ikan koi itu sekiranya ada yang indikasi kurang fit atau mungkin bahkan walaupun terkesan beda sebagainya, kita karantina tidak apa-apa.
Karena kita untuk memastikan nanti 1 minggu kita karantina, 1 minggu kita kembalikan lagi ke kolam. Nanti ketika posisinya nanti pas hari besar anak keluarga kita sedang datang, kondisi ikan itu sedang bagus-bagusnya ya. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya, sekali lagi kalau ada yang bertanya, ketika hari Idul Fitri itu biasanya kita seringkali pergi juga, bukan hanya di rumah saja menunggu sanak saudara, tapi kita pergi juga ke rumah misalnya orang tua, nenek atau mungkin saudara. Itu bagaimana seharusnya? Nah, jika seumpamanya tidak ada orang yang di rumah yang bisa kita kasih tanggung jawab untuk menjaga ikan koi kita, itu lebih baik ikan koi kita itu kita puasakan saja ya. Tidak usah takut, ikan koi itu kalau memang untuk perawatan atau bahkan pengobatan itu mereka terbiasa untuk dipuasakan ya. Bahkan dengan kurun waktu cukup lama pun mereka masih bisa beradaptasi, asalkan dengan cara yang tepat. Nah, jika seperti ini, ya, kita merasa rileks sekali ya. Kita di mana di lingkungan rumah kita yang sederhana, terus kemudian ada kolam ikan koi, di mana yang hiasan rumah yang cenderung memiliki unsur air itu membuat perasaan kita menjadi teduh atau dingin ya. Jadi istilah pikiran stres atau mungkin bahkan emosi kita yang sedang memuncak itu kadang-kadang kalau kita punya hobi yang sifatnya dingin seperti ini bisa menetralisir ya. Jadi para penghobi ikan koi, seumpamanya kita itu mungkin masih ada kegagalan dalam proses pemeliharaannya, jangan menyerah ya. Justru kita harus mencari tahu solusinya itu apa yang kekurangan yang ada pada kita, dan apa yang istilahnya harus kita lakukan, solusi apa yang tepat, baik itu yang dari mulai yang cara yang sederhana sekalipun sampai yang lebih kompleks. Dan kemudian yang berikutnya adalah jangan sungkan, yang ini kuncinya, jangan sungkan untuk bertanya. Bahkan kami pun istilahnya seller atau mungkin breeder dan sebagainya, walaupun mereka sudah banyak terjun ke dunia, terjun lama ya dalam bidang perkoian, mereka masih sering untuk sharing. Karena apa? Ini yang kita pelihara ini adalah makhluk hidup ya, kondisinya itu kadang-kadang nggak stabil. Nah, jadi ilmu yang kita kuasai itu memang basic dasarnya ya, memang benar, tapi perubahan karakter dan sebagainya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu update ilmu pengetahuan, saling sharing, tukar pendapat dan sebagainya. Jadi nggak ada istilahnya kok kita paling ahli, kita paling paham tentang ikan koi, nggak ada. Yang ada itu kita sharing, siapa tahu nanti tips yang dimiliki oleh teman kita itu kita terapkan cocok. Kalaupun tidak, jangan menyalahkan teman kita, karena mungkin pertama faktor kondisi air di tempat kita itu berbeda-beda. Misal saja kondisi pH, kemudian kadar mineralnya itu gak sama. Jadi otomatis perawatannya atau mungkin obatnya lebih berpengaruh ketika sedang sakit, untuk treatmentnya itu berbeda-beda. Jadi sekali lagi, jika kita mendengar atau mendapat nasihat dari orang lain, kita kasih saran A, terus kita terapkan di tempat kita, saran A tersebut tidak cocok, jangan langsung menuduh, oh ini bohong. Tidak, belum tentu. Bisa jadi mereka memang cocok cara itu diterapkan di tempat mereka, tapi tidak cocok diterapkan di lingkungan kita. Ya, mereka mungkin sudah berusaha untuk memberikan solusi. Tapi sekali lagi, nggak ada salahnya ya bagi kita, bagi yang sudah terbiasa melihara koi atau yang belum, itu sering sharing-sharing terhadap teman-temannya, atau mungkin dulu yang pernah membeli di mana dia tempat dia membeli, tidak ada salahnya kita itu sharing. Untuk Willis Koi, bagi teman-teman koi lover semua, ini saya sangat terbuka sekali untuk sharing ya. Jadi kami tidak hanya melayani soal pembelian saja, bahkan sharing pun asalkan waktunya kita ada, itu kita akan pasti akan jawab atau respon, baik itu telepon, video call, atau mungkin chat saja ya. Terus kemudian ya, supaya ikan koi kita itu maksimal bagaimana? Nah, ini karena ini biasanya momen-momen spesial itu di bulan-bulan seperti ini, kerabat itu biasanya sering datang dan sebagainya. Tidak ada salahnya yang biasanya kita pakai ikan koi itu yang standar, itu nggak apa-apa, ya nggak ada salahnya ya, nggak ada standar, nggak apa-apa. Ada kalanya di dalam momen spesial ini kita campur atau mungkin bahkan kita spesialkan dengan koi pakan yang lebih maksimal lagi. Supaya apa? Supaya nanti ketika anak kerabat kita yang datang itu menyaksikan ikan koi kita itu, wah,
dengan keadaan kondisi yang maksimal itu mereka menjadi senang, gembira. Nah, apalagi kalau kita bisa menyenangkan saudara kerabatnya datang, ya sekali lagi itu juga bagian daripada ibadah ya. Jadi sangat bagus sekali. Nah, ini sekali lagi, ini hanya contoh sederhana. Bagi teman-teman yang memiliki lahan yang lebih luas, saya sarankan memiliki kolam koi yang standar lah, yang standar, yang cukup dan sebagainya. Sebenarnya kayak kecil atau luas itu sama aja, cuma kapasitas tampungnya itu yang harus kita sesuaikan. Kalau ini memang saya tebar agak padat ya, ini selain kolam tampung juga ini apa ya, saya maksimal saya kontrol rutin ya, masalah filtrasi dan oksigennya, kadar dan zat yang lain yang bisa saya cek itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas mereka ya. Nah, bagi teman-teman sekali lagi yang ingin sharing silahkan, baik di chat, komentar di kanal YouTube ini silahkan, saya akan berusaha balas secepat mungkin, ataupun dengan jalur chat ya bisa ya, seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan kita menjadi lebih santai, rileks, dimana ikan koi kita itu sehat walaupun dalamnya kita pengkondisiannya itu dengan sedemikian rupa tapi tetap sehat. Itu semakin kayaknya apa ya, buat pikiranku tenang. Tapi justru sebaliknya, jika kita itu tidak mempersiapkan dengan baik-baik dengan ilmu yang benar atau mungkin yang tepat standar perawatannya, bukan kenyamanan yang kita peroleh, justru pusing. Karena apa? Kita setiap hari nanti disibukkan dengan ikan koi yang sakit. Nah, itu kalau kayak gitu biasanya justru nggak malah tenang, malah bikin stres pikiran kita. Karena saat kita menyukai ikan tersebut, tapi kondisinya tidak gimana ya, kondisinya tidak bagus, pasti menjadi beban pikiran. Dimana saatnya kita bisa menikmati setiap hari, pagi, siang, sore, tapi kita menjadi sibuk. Mereka naruhnya di tempat karantina saja, ya. Jadi itu tadi, ya. Beberapa saran atau tips dari Willis Koi menjelang momen-momen spesial seperti ini, biar nanti kita lebih maksimal dalam menyambut datangnya bulan Ramadan dan Hari Idul Fitri, di mana biasanya kerabat sanak keluarga kita akan datang ke rumah ya.